Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga jari. Di sini tempat ketenangan, tempat keseimbangan atau tempat apa? Gak tahu ini. Kalau biasa begini orang stres ya. Ngomong-ngomong tentang harus dibawa kemana hidup ini, saya dulu berpikir ngapain ya saya hidup, mau dibawa kemana nih hidup. Saya dulu bingung, saya cari kemana-mana. Kayak pertanyaan ini kan pertanyaan orang yang tidak kenal Tuhan. Harusnya orang hidup itu tahu kemana final dari sebuah kehidupan. Soalnya kan ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya saya miliknya Tuhan, dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Tapi jarang kita ini mengarahkan hidup kita untuk kembali kepada Tuhan. Harusnya mencari jalan pulang kepada Tuhan. Tapi ini jarang dipikirkan. Malah bahasa ini hanya digunakan menjadi sebuah budaya kalau ada orang meninggal. Telah meninggal Bapak Slamet. Slamet siapa ini? Orang-orang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wow. Padahal itu orang meninggal nggak mesti kembali kepada Tuhan. Mungkin ada satu sisi yang lain kembali kepada Tuhan. Nah, kita awalnya di situ mencari jalan hidup, pulang ke sumber kehidupan. Mungkin dalam hal ini mungkin Tuhan orang yang mengatakan seperti itu. Kalau saya sih, bagaimana hidup ini semuanya diarahkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku, menyembah padaku, mengabdi padaku. Yang saya ambil adalah mengabdi padaku. Harusnya kita ini rel perjalanan hidup kita sudah ada di Al-Quran. Kalau kita berjalan sesuai dengan relnya, maka kita akan mudah tidak terombang-ambing untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kamu sendiri tidak mempunyai tujuan hidup, maka kamu akan mudah terombang-ambing oleh suasana di sekitar kalian. Maka perlu tanamkan dirimu, cari Tuhanmu, mengabdi kepada Tuhanmu. Di situ kamu coba mempraktekkan apa-apa yang disenangi oleh Tuhan. Dan ini penting sekali untuk kita semuanya. Kamu mau bekerja, boleh bekerja secara dunia, tapi tetap minta arahan kepada Tuhan. Bekerja secara fisik, boleh. Terus kalau nggak punya pekerjaan fisik, kamu mengabdi kepada Tuhanmu bagaimana? Bekerja secara rohani. Ditunggu perintah Tuhanmu. Perintahnya, perintah apa? Itu kamu jalani. Seandainya hidupmu selalu seperti itu, maka hidupmu akan berada dalam naungan Tuhanmu. Dimanapun kamu berada, kamu akan mendapatkan sebuah naungan. Dan kamu tidak akan takut untuk menjalani hidup ini. Tidak takut akan masa depan yang semu. Tidak takut akan kehidupan yang semu lagi. Seseorang kalau belum bertemu dengan Tuhannya, maka seseorang itu akan menjalani kehidupan yang semu. Karena ketika dia menjalani kehidupan ini tidak dengan sebuah petunjuk Tuhan,
Harusnya setiap harinya kita harus berada dalam petunjuk Tuhan, tidak menunggu waktu sholat. Setiap saatnya kamu bisa terhubung dengan Tuhan kalau kamu sudah menjadi pengabdi Tuhan. Apapun yang kamu katakan, selalu pelajaran yang penuh hikmah. Tidak ada kata-kata yang membuat orang lain nggak suka. Pengabdi Tuhan selalu menyayangi umatnya Tuhan. Pengabdi Tuhan selalu membuat orang di sekitarnya menjadi orang terbaiknya Tuhan. Pengabdi Tuhan selalu mencintai apa-apa yang ada di sekitarnya. Pengabdi Tuhan akan menjunjung tinggi nama Tuhan, bukan yang lainnya. Tancapkan dirimu dalam pengabdian kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu dalam sebuah kesesatan yang tidak tentu arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.